Anda punya pujian tadi melompat-melompat sudah bagus ya. Saya senang sekali. Tapi menjadi celaka kalau pujian lompat sampai rasa-rasa menyangkut di kipas angin. Tapi waktu khotbah, dengar khotbah lu kurang bergairah. Hey, what's wrong with you? Saya pernah khotbah di Manado nih. Itu KKR saudara punya lompat tadi itu. Saya harus bilang kalah sama yang di Manado ya, saya pergi. Serius, saya sama istri, sama Absef juga. Absef baru 1,5 tahun. Saya udah bawa pelayanan Manado, KKR Manado. Itu anak-anak menyanyi sampai lompat salto di tenda-tenda. Salto. Saya sampai darah Yesus berkuasa. Saya khotbah dengan penuh berjaga-jaga, takut kena bini anak kan. Tadi apa? Ivan punya begini-begini, kurang. Ini begini-begini. Bukan cuma begini-begini. Aduh, salto belakang, salto muka, saya bilang aduh. Tapi saya pikir ya sudah, mungkin anak muda ya, kreativitas kali ya. Walaupun saya pengen tempeleng satu-satu waktu itu, tapi saya pikir ya sudah lah, mungkin kreatif. Saya lihat, saya bilang, ada yang lihat saya bilang terus ya, panjang umur ya. Lanjutkan. Bagian saya khotbah baru nats pembuka, tidur semua. Capek tuh, kecapean. Oh saya marah itu. Saya jauh-jauh dari NTT sampai ke Manado hanya lihat mau malenggang. Bangun. Kalau nyanyi lompat keliling sampai di tenda mau patah mau khotbah. Tuhan sudah mengampuni dosa kami, maka tidak ada penghambat bagi kami untuk menerima berkat sukacita dari pemberitaan firman saat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang rindu firman-Nya satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pembacaan firman Allah terambil dari Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6, kita akan baca 2 ayat sebagai nats pembuka, yaitu ayat 14 dan ayat 15. Kita akan bahas tema kita, Yes We Can. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14-15. Perhatikan natsnya di layar atau di Alkitab kita bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. Apakah ini sudah cukup terang atau mau nyalain lampu semua? Dia memang begini lampunya ya? Lebih terang aja supaya video saya mereka jangan pikir yang khotbah orang Uganda ya. Oke. Karena nanti ini akan diposting di channel toh. Jadi biar mantap begitu. Oke, Hakim-Hakim 6 ayat 14-15 dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Demikian pembacaan firman Allah bagi kita pada malam ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema besar kegiatan ini adalah Yes We Can. Dan puji Tuhan, saudara-saudara sudah mendapatkan
penyajian materi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, juru bicara Tuhan. Dan saya ikuti tema demi tema, itu tidak kebetulan. Semuanya memang bertahap untuk mengantar kita supaya kita siap tampil bagi kepentingan kerajaan Allah di ruang lingkup bangsa kita, kampus kita, ruang lingkup kerja kita, atau mungkin di keluarga kita dan gereja kita masing-masing sebagai orang yang punya iman. Sebab Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang beriman, iman yang kita punya adalah iman yang mengalahkan dunia. Amin. Kita dididik untuk melakukan satu peperangan. Agama Kristen itu adalah agama yang tidak santai-santai. Pengikut Kristus diajarkan bahwa kepercayaan yang dianugerahkan kepada kita itu adalah kepercayaan yang meminta kita, mendesak kita, mengarahkan kita supaya saya dan saudara ini masuk dalam peperangan. Hanya saja kita dididik bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Bukan melawan darah dan daging. Makanya kalau kita baca ketika Paulus membahas peperangan rohani di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20 itu, dia sedang ada dalam penjara, saudara-saudara. Tetapi dia mendorong orang Kristen, khususnya jemaat di Efesus, sebagai penerima surat Efesus supaya masuk dalam peperangan rohani, bukan daging. Paulus tidak memprovokasi mereka untuk membenci orang-orang yang memenjarakan dia. Karena kalau kita jatuh di dalam peperangan-peperangan seperti itu, kita sedang ada dalam peperangan yang keliru. Saudara-saudara, benci orang berlarut-larut, ya. Kalau kita punya gereja lalu melihat gereja orang lain sebagai kompetitor, kita buka gereja tidak sama dengan buka toko atau buka showroom mobil. Itu mungkin masih wajar kalau ada yang namanya kompetisi, menganggap tim lain, kelompok lain sebagai kompetitor. Tapi kita anak-anak Tuhan, gereja manapun kita dididik bahwa melihat gereja lain sebagai tubuh Kristus. Amin. Jadi kalau ada pendeta A benci pendeta B, kaum muda A benci kaum muda B, majelis A benci majelis B, hanya gara-gara berbeda merek sinode, berbeda label gereja, kita sedang jatuh dalam peperangan yang salah. Bahkan Alkitab berkata, hanya dengan membenci orang saja, apalagi berlarut-larut, Alkitab berkata Anda adalah seorang pembunuh, dan tidak ada seorang pembunuh yang masuk surga. Saudara tentu ingat mungkin itu ayat, ya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Ayat itu mengajarkan kepada kita bahwa orang benci orang itu pembunuh loh. 1 Yohanes 3 ayat 15, ya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Makanya dilarang, ya, kita benci orang. Membunuh betul itu lebih jahat. Benci saja sudah jahat, ya. Apalagi berlarut-larut. Banyak orang biasanya yang umur di atas kita. Dulu saya ingat, saya belum bertobat, kalau ingatkan orang tua tertentu, ayo damai sama kerabat, kan kadang-kadang mereka bermasalah, hanya tersinggung acara pesta mereka, diundang keluarga tidak datang. Itu mereka tidak akan, orang Kupangnya tidak akan omong bertahun-tahun. Jadi kalau kita yang anak, ponaan, yang kecil-kecil ini, kita nasihatin orang tua kita, om, tante kita, sudahlah damai sama om. Dia bilang, oh, tunggu Desember aja. Maksudnya Natal. Tunggu Natal. Ya. Tapi kasihan kalau dia mati Oktober bagaimana? Saya kasihan. Orang sok tahu gitu loh. Dia pikir dia bisa atur hidupnya sampai Desember, sampai ini. Kan yang atur hidup Tuhan. Amin. Jadi kalau bisa pemberesan sekarang, ya sekarang. Seperti itu. Nah, menarik ini kekasih-kekasih Tuhan bahwa memang kalau konteks peperangan dalam perjanjian lama seperti teks yang mau saya bahas ini,
Ya, tentu kita seberangkan. Saya sengaja pendahuluan seperti itu supaya ketika kita seberangkan bagian ini dalam konteks sekarang, kita menyeberangkannya dalam konteks peperangan rohani. Amin. Dan menarik saudara-saudara bahwa orang Kristen itu dijanjikan kemenangan karena iman mengalahkan dunia. Dunia itu kata Yunaninya kosmos. Dia punya arti itu banyak. Ada dunia bisa arti manusia. Makanya Yohanes 3 ayat 16 kata dunia di sana tuh punya arti bukan tempat ini, bumi, bukan. Itu berarti manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu bicara tentang manusia dari berbagai latar belakang. Tapi ada bagian firman Allah yang ternyata kata dunianya itu walaupun dari kata yang sama artinya berbeda. Ada dunia yang Allah kasihi, tapi ada dunia yang Tuhan bilang jangan mengasihi dunia. Siapa mengasihi dunia, kasih akan Allah tidak ada dalam dia. Nah, dunia di sini walaupun kata sama, artinya beda. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, saudara perhatikan ya. 1 Yohanes 2 mulai ayat 15 sampai ayat 17. Ayat 15 saudara baca. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16 bilang Tuhan mengasihi dunia. Tapi di ayat ini Tuhan melarang mengasihi dunia. Berarti kata boleh sama, arti beda. Khusus dunia di sini bicara tentang sistem yang dikuasai oleh si jahat. Dan orang yang terjebak dalam sistem ini akan memiliki pola hidup yang bertentangan secara langsung dengan Tuhan dan firman-Nya. Maka dari itu, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kita dibawa masuk ke dalam peperangan. Tapi kita bersyukur bahwa iman yang ada pada kita itu iman yang dahsyat. Iman itu mengalahkan dunia ini. Amin. Bukan dunia dalam artian orang, tapi dunia dalam artian sistem yang dikuasai oleh setan. Nah, berkaitan dengan nats pembuka kita, itu adalah cerita tentang Gideon ya. Kalau saudara lihat itu penggalan 2 ayat Hakim-Hakim 6 ayat 14-15 itu adalah cerita tentang Gideon. Kalau kita belajar eksposisi kitab Hakim-Hakim ya, di dalam Hakim-Hakim itu diceritakan bagaimana satu siklus kehidupan orang Israel yang sangat-sangat monoton. Bangsa itu begini, kalau mereka dalam keadaan aman-aman saja, kecenderungan mereka ialah jauh dari Tuhan, bahkan menyakiti Tuhan, terpengaruh dengan berhala-berhala dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Lalu kemudian Allah hantam mereka, Allah pukul mereka. Karena saudara tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, tapi dia juga Allah yang suci dan adil. Jangan menyoroti hanya kasih Allah, itu repot. Banyak orang mengenal Allah hanya bilang kasih, kasih, kasih. Saya pernah khotbah di Amerika. Lalu di salah satu gereja, pengurus gerejanya itu protes khotbah saya karena saya bicara tentang neraka. Dia bilang, oh saya tidak terima neraka. Masa Allah yang begitu kasih memasukkan orang ke dalam neraka? Saya akhirnya tak terhindarkan. Saya debat dengan dia. Di dalam Alkitab itu, Yesus lebih banyak bicara neraka daripada bicara sorga. Neraka itu real. Neraka itu ada. Neraka itu adalah puncak tertinggi dari keadilan Allah. Jadi kalau orang khotbah lalu bilang neraka tidak ada, kita mirip kayak saksi Yehova. Saya sering kantor saksi Yehova, jadi saya tahu saksi Yehova punya ajaran itu. Nanti yang masuk surga itu pemimpin utama saksi Yehova ada 144.000 orang yang ditafsir secara out of context dari apa yang tercatat dalam Wahyu. Lalu dia berkata bahwa pengikut saksi Yehova yang lain nanti ada di langit baru dan bumi baru. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan saksi Yehova? Anda akan lenyap, saya dan saudara akan lenyap menurut ajaran saksi Yehova. Kenapa? Karena saksi Yehova tidak percaya adanya neraka. Sedangkan Yesus berkali-kali bicara neraka, neraka, neraka. Itu apinya tidak pernah padam, ulatnya mengerikan, gelap yang paling gelap, ada kertakan gigi. Yesus berkali-kali bicara. Jadi kalau kita bilang neraka tidak ada, itu sama dengan menuduh Yesus bohong. Itu tidak memungkinkan.
Apa yang Yesus khotbahkan, apa yang Yesus ajarkan pasti benar. Amin, kekasih Allah. Nah, karena Allah ini adalah Allah yang maha suci, Allah yang maha kasih, maka Israel di dalam zaman hakim-hakim itu, kalau mereka mulai aneh-aneh sama Tuhan, Tuhan pakai bangsa-bangsa sekitar mereka, bangsa-bangsa kafir menjadi alat dalam tangan Tuhan, hajar mereka. Waktu mereka sudah kena hajar, mereka berteriak minta tolong. Waktu mereka berteriak minta tolong, Tuhan kasihan sama mereka. Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin yang bernama hakim-hakim ini. Hakim-hakim ini dipakai Tuhan membebaskan mereka. Mereka sudah bebas, nanti mereka bikin ulah lagi. Tuhan hantam lagi. Mereka berteriak lagi. Tuhan utus hakim lagi. Mereka bebas lagi. Setelah bebas kumat lagi. Jadi siklusnya monoton. Dalam zona nyaman lupa Tuhan. Tuhan hantam sudah terhimpit. Berteriak minta tolong. Tapi itulah Tuhan kita ya. Betul, dia bisa hukum. Tapi dia tidak akan membiarkan hamba-hambanya jatuh sampai tergeletak. Amin. Saya yakin kita semua di sini yang ikut Tuhan punya pengalaman naik turun, jatuh bangun, salah berpikir, salah bicara, salah bertindak, ya. Tapi Tuhan itu baik. Amin. Apalagi saya dan saudara yang hadir malam ini atau mengikuti khotbah ini, lalu kita dengar bahwa saya juga pernah salah, tapi hari ini saya diberi kesempatan menikmati anugerahnya, dengar firman-Nya, ikut ibadah yang luar biasa ini. Maka saya percaya di situ kita akan bangkit, kita punya semangat yang luar biasa. Nah, berkaitan dengan teks kita, menarik bahwa ini zaman Gideon, itu Israel lagi dihantam oleh bangsa Midian. Kurang lebih 7 tahun Tuhan izinkan Israel ditegur oleh Tuhan melalui bangsa Midian. Ini kelihatan di Hakim-Hakim pasal 6 tadi, mulai ayat 1 dan 2. Ayat 1 bilang begini. Hakim-Hakim 6 mulai ayat 1. Sudah lihat konteks sebelum dari nas yang kita pakai sebagai pembuka tadi ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat. Di mana? Di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Allah itu penuh kasih, tapi dia tidak sekali-kali membiarkan kasih karunia-Nya dipermainkan. Makanya mau perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan bilang jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan itu panjang sabar, tapi seorang teolog bilang kesabarannya tidak untuk selama-lamanya. Kalau ada bilang, oh Tuhan panjang sabarnya tidak ada batas. Kalau tidak ada batas, harusnya tidak ada neraka. Tuhan itu panjang sabar, tapi sesungguhnya ada batas. Saudara pernah baca Nahum 1 ayat 3? Ayat ini bilang begini. Nahum pasal 1 ayatnya yang ketiga. Perhatikan ya, Nahum 1 ayat 3 firman Allah bilang begini. Tuhan itu apa? Panjang sabar dan besar kuasa. Jangan stop sampai di situ. Itu koma itu. Banyak orang suka kutip ayat yang menyenangkan saja. Tuhan panjang sabar besar kuasa. Tidak titik dan selesai koma. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tadi siapa yang tanya, penanya tadi yang sudah semester 7 itu siapa tadi? Dia bilang, oh Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Betul. Itulah, Tuhan itu tidak ada anak emas, tidak ada anak tiri. Mau melayani Tuhan, pemimpin sekelas Musa pun, kalau tidak menghormati kekudusan Allah, kehilangan banyak berkat. Betul, Musa masuk surga, betul. Anda lihat kan, pertanyaan dari Ambon tadi, bahwa Elia dan Musa diizinkan turun waktu Yesus mengalami transfigurasi di Gunung Tabor itu. Di Matius 17. Tapi waktu di dunia seringkali tidak menghormati kekudusan Allah. Allah hantam, Allah jewer, Allah cubit. Dia memperlakukan kita seperti anak. Dan Musa tidak masuk tanah Kanaan. Lihat Raja Daud. Setelah kejatuhannya, Tuhan sayang Daud. Tapi Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya bahwa dia panjang sabar. Tapi kalau bersalah, dia hukum. Saya sebagai pendeta, sejak melayani Tuhan juga ada salah-salah. Saya rasa kok Tuhan hantam saya.
Jadi kadang-kadang awal pernikahan tuh saya sedikit kasar sama istri saya. Pulang khotbah, saya rasa kok, kan Alkitab bilang begini, burung pipit yang kecil saja di atas langit tidak mungkin jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di surga. Itu burung pipit loh, apalagi gembala sidang. Saya tuh pernah jatuh sampai kepala itu dengan mobil truk ini. Saya kan naik motor aja. Ya hidup dalam proses ekonomi waktu itu. Jadi motor Vega R itu kredit berapa bulan itu ya. Per bulan saya ingat 1,5 juta. Saya jatuh saudara. Itu anak mungkin baru abstef anak saya ini atau sudah abstef Gitskal. Baru 2 kayaknya. Tapi itulah emosi saya juga masih dibentuk. Kan orang timur ini kan darah tinggi. Oh kita ini turunan berat. Ya, tapi untung darah Yesus lebih tinggi, amin. Sehingga maksudnya kita ini bisa ditolong. Kalau tidak biar pendeta pun agak senewen. Jujur aja, saya nggak mau main iklan, main acting di sini. Oh, Mel Ato bersih suci, kita semua diproses, kita semua dikerat kok. Saya rasa itu Tuhan yang banting saya. Serius. Belok tidak terlalu tajam. Belok juga saya gak kencang-kencang amat. Ya. Udah janjian mau makan sama istrinya. Saya jatuh langsung terguling. Leher saya sudah di mobil truk. Istri telepon saya, istri kasih tahu, Papa Mama sudah di KFC. Papa di mana? Di Banoto. Papa posisi di bak kolam trek sayang ya. Pokoknya banyak berdoa saja ya. Love you. Oh hancur itu. Tuhan tuh baik loh ya. Ini hancur semua celana khotbah sama kulit sekalian. Kulit kaki. Hancur semua. Slap begitu. Jatuh mong. Istri kasih tahu Mama di KFC, Bapak di kolong oto. Ya, jadi saya percaya itu ayat-ayat seperti Nahum tadi. Dia panjang sabar, tapi lu jangan main-main, dibanting kau. Serius, Musa aja Tuhan hantam, apalagi saya. Nggak level sama Musa. Amin. Musa aja Tuhan banting kok. Mel Atok dari Kupang ini. Bukan banting biasa, dribble. Buang ke keranjang. Basket. Nah, jadi Anda lihat bahwa di zaman Gideon bangsa ini lagi terpuruk. Tapi sekali lagi Tuhan angkat kembali. Amin. Makanya saya suka bilang begini ya. Kepada pendengar khotbah di mana saja, karena ini rekam pasti nanti teman-teman di YouTube bisa ikut juga. Mending Tuhan tuh tegur pakai khotbah daripada harus pakai tumor. Serius loh, bangkrut, ya kebakaran. Serius, kalau Tuhan masih pakai khotbah, tak usah tersinggung sampai benci pendeta. Malas banget gue sama pendeta ini, sindir mulu. Mending gue sindir daripada selang infus. Iya kan? Ya kan banyak orang begitu. Kalau masih sehat, sampai sudah pakai selang infus, sampai mau makan saja susah. Ya, mau makan saja susah, sampai dia mau makan aja tuh harus singkatan gitu loh. Karena kalau ngomong terlalu banyak mati. Jadi ada orang sakit ditegur Tuhan mau makan, hanya bilang begini, sop. Keluarga bilang bikin sop. Dibuatlah sop ini itu. Dia begini, kan bingung kan bisa ngomong kan cuma dikit, jadi kita terjemahkannya juga susah kata keluarga. Gimana mau sop apa? Dia kumpul tenaga. Sop tante. Panggil tantenya yang mungkin harus tante yang bikin sop. Tante bikin sop juga. Apa ini mau apa sebenarnya? Dia kumpul tenaga, ternyata itu singkatan. Ya, dia kumpul tenaga. Super mie tanpa telur. Sop tante itu super mie tanpa telur, langsung putus napas.
Karena kalau ngomong dia yakin, ini kalau saya kasih keluar semua mati saya. Kalian kok nggak nyambung gitu loh. Sob tante seperti tambah telur mati. Jadi nggak jadi bikin, justru penguburan ya. Nah, orang-orang muda Surabaya yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya lihat cerita Gideon ini luar biasa. Tetapi sekarang Tuhan mau angkat. Kita sudah bicara it is me, ya, His plan. Lalu am I ready? Am I ready ya? Apakah saya siap gitu, dan kita sudah jelaskan tadi. Dan menarik dalam penjelasan terakhir saya di jam 1 sampai jam 3 di sesi sebelum ini, saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya ya kita bisa, tapi tolong fondasinya benar gitu loh. Jangan fondasi kayak Petrus. Bisa, tapi di atas dasar terlalu percaya diri. Semangat bernyala-nyala, tapi di atas fondasi yang salah. Yang lain goncang, saya tidak. Aku rela di penjara, aku rela mati bersama Tuhan. Itu kalau pakai tema ini seolah-olah Petrus bilang, ya saya bisa. Ya saya setia. Ujung-ujung apa? Tumbang. Nah itu yang kita bahas tadi, ternyata ada orang yang semangat begitu rupa tapi fondasi salah. Nah kalau Gideon kebalik. Gideon justru sangat rendah diri. Terlalu percaya diri juga tidak bagus. Rendah diri juga tidak bagus. Yang Tuhan minta di Alkitab itu rendah hati, bukan rendah diri. Seperti yang Anda baca, Tuhan bilang pergi selamatkan bangsa Midian karena aku mengutus engkau. Tuhan, bagaimana hal itu terjadi? Saya adalah yang paling kecil, keluarga saya paling kecil, saya pun paling muda, bagaimana bisa? Padahal saudara, di ayat-ayat sebelumnya Tuhan sampai puji Gideon dan Tuhan berkata, kamu ini pahlawan. Tadi yang kita baca nats pembuka, ingat ya, ayat 14, ayat 15. Di ayat 12, Hakim-Hakim 6, Tuhan sendiri sudah melihat ada potensi besar dalam diri Gideon. Jadi Tuhan menyebut Gideon sebagai pahlawan. Anda lihat ayat 12 dari Hakim-Hakim 6. Sama-sama baca. Panitia tolong air minum ya, sebelum saya berkata, jangan Kevin lagi dong. Ya, takutnya saya baca, Yesus berkata aku haus, Anda tersinggung ya. Thank you bro. Ya, mari Hakim-Hakim 6 ayat 12. 1, 2, 3, jemaat. Anda lihat di sini. Tuhan ini sudah tahu masa depannya dia ini pahlawan. Dan kita lihat kalau track recordnya si Gideon itu, ya, dia udah nggak usah nanti aja. Track record Gideon itu, dia memang berhasil, dia pahlawan, tercatat dalam sejarah. Tapi Gideon tidak ngerti, Tuhan sudah lihat itu. Memang sedikit wajar, karena kalau kita tahu dalam pandangan kita ya, pahlawan itu biasanya sudah berjasa dulu. Jasa-jasanya diperhitungkan. Baru dihitung baik-baik. Ini layak disebut pahlawan tidak? Seperti pahlawan-pahlawan kita di Indonesia kan. Sudirman, Imam Bonjol, segala macam. Itu sudah punya jasa dan bukti jelas. Ya. Patimura. Sampai ada yang perdebatkan. Dia agama apa sih Patimura? Islam atau Kristen sih? Patimura tuh Kristen, orang nama Thomas. Tapi sudahlah, kadang-kadang ada yang suka klaim. Semua mereka ambil saya semua, tidak ada masalah. Kita kan urusannya sama surga, bukan pencitraan di dunia. Ya, ambil aja semua, nggak ada masalah. Sekalian aja atau sebenarnya Islam. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik bahwa disebut pahlawan
Belum bikin apa-apa, belum ada kontribusi apa-apa, hanya seorang muda yang masih urusannya sendiri di rumah, yang hidup dalam ketakutan luar biasa di bawah penjajahan Midian selama 7 tahun. Tapi Tuhan datang yang ngomong kepada Gideon bahwa dia pahlawan, dia punya potensi besar. Bukan pengkhotbah dari Kupang, Surabaya, bukan, dari sorga. Pengkhotbah dari sorga. Saya lihat, tadi di sesi sebelumnya saya bahas toh, terlalu percaya diri, Yesus khotbah pun gak masuk di otak Petrus. Dia sudah omong dengan begitu percaya diri, saya siap mati. Yesus bilang apa? Malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bukannya Petrus nangis dan berkata, oh Tuhan, hamba salah. Tidak, dia tambah berapi-api. Oh tidak, saya rela mati. Ternyata lari. Kalau yang ini kebalik, terlalu rendah diri sampai dikhotbahkan berkali-kali pun tetap mengatakan aku nggak bisa, mungkin dia bisa, aku nggak bisa. Itu bukan rendah hati, rendah diri. Saya paling darah tinggi urusan pelayanan dengan orang begitu. Bisa nyanyi. Oke. Bagaimana kalau doa syafaat? Kadang-kadang saya suka tidur. Oh berarti tidak bisa ya. Bagaimana kalau terima tamu? Saya ini susah senyum. Oh puji Tuhan ya, berarti kurang cocok. Karena penerima tamu mesti full smile ya. Smile community. Ada di Kupang tuh mereka tulis smile community. Itu kelompok orang suka senyum. Kadang-kadang sendiri-sendiri juga senyum. Itu smile community and 7/5. Yes. Miring. Smile community plus 7/5. Lalu bagaimana kalau kamu ini nyanyi tidak bisa, doa syafaat tidak bisa, terima tamu tidak bisa, atur alat bisa. Aduh saya ada begini-begini datang terlambat. Oh tidak bisa juga ya. Bantu parkir bisa. Begini. Jadi kau bisa apa? Tidak bisa. Maju ke depan. Semua tumpang tangan kita doakan Tuhan cabut napasnya sekarang. Karena hidup tidak ada guna di gereja. Saya tidak percaya orang Kristen kok semua tidak bisa. Kadang-kadang memang ada faktor rendah diri juga, malas juga, segala macam campur aduk. Gideon ketika ditawarin bahkan sudah disebut pahlawan, Gideon tetap Tuhan kasih kuat dia tetap pesimis, takut bayangan, kalah sebelum berperang. Tuhan kasih kuat lagi, tetap lemah. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema kita, yes we can. Itu salah satu musuh dari tema kita adalah rendah diri. Ini yang kita mau bahas nih, dalam KKR malam ini. Ya. Hal apa saja yang membuktikan bahwa Gideon ya, atau menjadi penyebab maksud saya, Gideon kemudian begitu pesimis, takut bayangan, kalah sebelum berperang. Ada beberapa hal. Anda perhatikan di ayat 13. Kita lihat satu-satu ya. Ayat 13 dari pembacaan kita. Jawab Gideon kepadanya. Setelah ayat 12 Tuhan menguatkan dia dan mengatakan dia pahlawan. Bukannya dia langsung mengaminkannya. Tidak. Adu argumen dulu. Ya, dia bilang apa? Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Anda lihat ini ayat. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan menyertai kami, karena dikatakan di ayat 12, pahlawan gagah perkasa, Tuhan menyertai. Dia menyertai dari mana? Menyertai kenapa semua ini terjadi? Jadi saya lihat dari data ini ya, orang suka pesimis, takut bayangan, kalah sebelum berperang. Itu gara-gara begini, dia membatasi Tuhan dengan masalah yang dia lihat.
Seringkali kita tidak melihat Tuhan karena kita terlalu membesar-besarkan masalah. Entah sakit penyakit, entah masalah ekonomi, entah masalah kekurangan-kekurangan yang lain. Kita sering tidak melihat kuasa Allah. Kita tidak melihat mujizat. Kita tidak melihat perkara-perkara ajaib. Karena pikiran kita, hati kita, perasaan kita, bahkan totalitas diri kita dibutakan oleh pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Saya dan istri menikah. Saya punya penyakit tertentu, istri juga punya penyakit tertentu yang menurut dokter kita dua tuh susah punya anak. Puji Tuhan, istri saya dari pacaran saya sudah ajak doa puasa, ya. Saya sudah kasih tahu konsekuensi pacaran sama pendeta. Apalagi kalau kita jadi nikah, ini urusan kita, ini pelayanan, pimpin orang, arahkan orang, jadi teladan buat orang dan lain sebagainya. Maka kita berdoa, menyerahkan diri. Belum lagi dari keluarga saya dan beberapa orang yang tidak menyetujui, tidak merestui hubungan kami. Mereka tambah lagi ngomong begini, tanda mulut saya, mereka tidak akan ada anak. Kalau mereka ada anak, potong jari saya. Sampai begitu. Dan yang ngomong juga bukan orang-orang di luar pelayanan. Jadi seperti terkonfirmasi antara apa kata dokter dan kutukan-kutukan orang itu. Waduh, seperti lengkap. Ini habis kita. Saya dan istri santai saja. Saya khotbah di mana-mana. Ya, nikah hampir 1 tahun lebih, tidak ada anak. Saya khotbah di mana-mana, saya tetap ngomong. Sebelum saya ketemu istri, sampai pacaran dengan istri, sampai nikah, saya tidak berubah. Saya khotbah di mana-mana, sebelum ketemu istri pun saya bilang, saya akan punya anak 4 laki-laki. Sampai orang dari Kalimantan, karena saya pernah KKR di Kalimantan tahun 2004. Mereka datang ke Kupang hanya mau cek apa betul nama anak Pak Pendeta seperti yang saya sering saksikan. Dan apa betul laki-laki semua. Saya lalu lihat sendiri. Dia bilang, wow, Tuhan hebat. Kita jangan batasi Tuhan dengan masalah yang kita lihat. Tadi naik motor sampai masuk di bawah kolong auto masih dalam sebuah KKR ketika saya pemberesan dengan Tuhan bangkit. Saya bilang, saya akan punya mobil. 2010 harus pakai mobil. Tuhan buka jalan, diberkati. Karena saya kasihan gendong anak ini, selalu hujan-hujan kita pelayanan, antar istri ke kantor bolak-balik. Wah, kasihan. Terkatakan. Amin, saudara-saudara. Amen. Jangan jadi orang yang tidak mampu berkata yes I can or yes we can hanya gara-gara membatasi Tuhan dengan masalah yang Anda lihat. Anak Tuhan itu dididik. Kita tidak seperti orang-orang yang datang kepada Tuhan membesar-besarkan masalah. Kita itu membesar-besarkan Allah. Makanya doa yang baik itu, ya. Kalau ada masalah, saya ingat waktu tanggal 8 atau 9 Agustus itu saya KKR di gereja, ya, Pak Alphonse. Itu saya khotbah tentang kisah para rasul. Oh, bukan di KKR-nya, di seminarnya. Itu jemaat mula-mula bencana besar, tapi mereka memulai dengan membesarkan Allah, bukan membesar-besarkan bencana saat mereka berdoa. Amin. Nehemia juga sama. Dia mendengar, reruntuhan, pagar-pagar, tembok-tembok di Yerusalem sudah runtuh, gerbang-gerbang runtuh. Waktu dia dengar masalah itu, dia masuk dalam doa puasa. Tapi waktu dia memulai doanya, dia tidak membesar-besarkan masalah. Dia mulai dengan membesar-besarkan Allah. Makanya dalam Nehemia pasal 1 ayat 5. Masalah besar, tapi Nehemia doa luar biasa. Perhatikan, ini prinsip doa yang bagus. Prinsip iman yang bagus bagi kita sekalian. Ayatnya yang ke-5, kataku, ini baru dengar masalah, tapi waktu datang kepada Tuhan perkatakan sesuatu yang dahsyat. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat,
yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya dan seterusnya. Jadi kalau ada masalah, orang-orang muda datang kepada Tuhan, besar-besarkan dia. Amin. Makanya kenapa kalau jam-jam doa kita, sekalipun kita ada masalah, datang mulai itu dengan penyembahan, angkat lagu-lagu yang sifatnya pengagungan. Kayak tadi tuh, sebab kau besar perbuatanmu, padahal masalah lagi banyak nih. Besar-besarkan dia. Orang yang terbiasa membesar-besarkan masalah, misalnya dalam berdoa, bahkan kata-kata dalam doa itu sendiri sudah melemahkan dia. Masalah sudah banyak datang-datang, Tuhan hamba bodoh. Malaikat bilang sangat. Sangat bodoh ya, bukan bodoh biasa. Ini kalau nasi goreng karetnya 5, ini bodoh banget. Bodohnya tinggi ya. Sudah tahu betul kita punya masalah, tapi jangan datang-datang, Tuhan ekonomiku lemah, lembut, hancur. Tuhan mengenai, betul kita lemah, tapi datang besar-besarkan dia. Apa yang kita bahas seputaran Gideon ini? Gideon membatasi Tuhan dengan masalah. Apa masalah Anda? Tuhan kita hebat. Amin. Tuhan kita luar biasa. Saya sekolah teologi itu hanya dengan modal uang 1.250.000. 1.250.000. Keluarga tuh miskin luar biasa. Orang paling miskin di gang saya, ya saya. Serius. Rumah kami dikenal rumah paling sombong. Miring tau. Rumah miring, jadi disanggah pakai kayu gitu. Jadi rumahnya kayak orang cakar pinggang, sombong banget. Jadi orang pakai bahasa Kupang, wih lu pur rumah pun sombong lah, ngeri. Lu pur rumah terlalu sombong, geng. Itu bahasa Kupang tuh. Lu pur rumah pun sombong, kenapa? Cakar pinggang terus. Padahal memang miring, ya sandal pakai kayu. Jadi bayangkan saja saudara, sementara saya begitu, saya bertobat awal nih. Saya belum bisa khotbah, hanya diundang bersaksi di KKR. Saya bersaksi, ada pendoa syafaat. Itu KKR pakai ring tinju. Anak-anak tinjunya serahkan diri untuk Tuhan. Ring tinju jadi ring KKR. Kan besar. Pendoa syafaat di bawah kolom. Sementara saya bersaksi, selesai bersaksi, mereka bilang panggil anak itu, ada suara Tuhan buat dia. Mereka kasih Yesaya 42 ayat 6. Intinya dalam itu ayat, Tuhan bilang kamu akan dipakai ke bangsa-bangsa. Saya pergi ke 2 persekutuan doa yang lain. Hamba Tuhan yang tidak saling kenal mendapatkan visi dengan pesan yang sama. Kamu akan dipakai ke bangsa-bangsa. Anda bisa bayangkan, bangsa-bangsa rumah miring. Itu tuh kayak gak masuk gitu. Saya ngerti maksud saya? Kalau saya lihat ekonomi keluarga, saya lihat kondisi saya, bangsa-bangsa. Wow. Saya pikir bangsa dia sudah minimal. Di daerah saya kan ada Sabu, Rote, itu kan suku bangsa juga. Suku bangsa Sabu, Rote, Sumba, Alor, Flores. Pikiran saya ya bangsa-bangsa NTT gitu loh. Aduh nanti kalau Tuhan sudah bawa kemana-mana, baru saya mengerti. Ya. Tapi dulu, walaupun saya belum sanggup untuk menerimanya, saya maju terus. Saya bersyukur saya dibimbing oleh bapak-bapak rohani, kakak rohani, keluarga rohani, yang namanya kita bayi rohani. Walaupun bersaksi di mana-mana, tapi kalau level iman tuh baru belum sampai tingkat 1, baru setengah. Tapi Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dan semakin kesini, saya melihat memang dia Allah tidak pernah berdusta. Amin. Apa yang difirmankannya pasti digenapi. Ya siapapun saya dan saudara, kita punya masalah sendiri. Amin. Tapi datang kepada Tuhan dan berkata engkau besar. Makanya kita dididik tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan masalahku besar, Tuhan sakit penyakitku besar. Ya, Tuhan pacarku agak gila misalnya. Atau antara masalahmu apa gitu kan. Dan lain sebagainya. Jangan datang, kasih terbalik, ngomong sama masalah. Sakit penyakit, aku punya Allah yang besar. Amin. Pacar otak miring, aku punya Allah yang besar.
Jadi aku putuskan engkau. Kalau lurus-lurus gue buang. Amin. Harus perkatakan, harus dengan yakin ya. Dan kalau saudara bisa memperkatakan itu karena Tuhan bekerja dalam diri saudara. Dia menaruh. Satu kali orang lihat, Pamel bilang anak 4 nama. Sebelum saya pacaran sama istri, nama anak-anak saya ini sudah saya siapkan. Waktu ketemu beliau ini saya nge-share aja. Saya rencana kalau kita jadi nikah, anak nama ini. Setuju tidak? Oke. Why not? Awal beliau pikir bercanda. Bagian absdef lahir. Nama apa? Saya kasih nama. Itu benar. Ya benar. Saya udah ngomong dari awal. Anak harus urutan abjad. Saya tidak mau huruf lain dikasih ke orang lain. Semua saya pakai. Itu tujuannya. Dan pesannya ialah supaya hidupnya teratur. Kan anak huruf beraturan toh. Tidak campur-campur. NA terbolak-balik. Ya, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Yang kedua, yang saya lihat dari Gideon ini, dia tidak bisa optimis. Dia seperti kalah sebelum maju. Masih ayat 13 ya. Perhatikan ayat 13 Kevin. Setelah kalimat yang kita bahas itu dilanjutkan. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata bla bla dan seterusnya. Saudara, poin selanjutnya saya lihat Gideon ini kenapa dia kalah sebelum berperang. Harusnya dia bisa, karena yang menjamin bahwa dia pahlawan adalah Tuhan sendiri. Yang pertama karena dia membatasi Tuhan dengan masalah yang dia lihat. Yang kedua adalah kelihatannya Gideon ini terbatasnya pengalaman dia dengan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan dari cerita orang. Di manakah Tuhan yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Ayub berkata, dulu aku hanya mengenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang aku mengalaminya langsung. Makanya kenapa pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu penting, ya. Saya lihat banyak orang pengetahuannya bagus, pengalaman dengan Tuhan yang kurang. Kalau soal teologianya mah pintar, Yunaninya bagus, Ibraninya bagus, eksposisinya bagus, hermennya bagus, tapi pengalaman dengan Tuhan yang tidak ada. Makanya jangan heran orang pintar luar biasa pun, tapi kan tidak ada pengalaman dengan Tuhan, gampang sekali. Pendeta gelarnya tinggi-tinggi tapi mabok-mabok, ya, bikin aneh-aneh sana sini, karena hanya istilahnya mengasihi Tuhan dengan otak saja, padahal Tuhan minta totalitas diri. Jangan hanya isi ilmu, tapi tidak punya pengalaman dengan Tuhan, tidak intim sama Tuhan, itu repot. Makanya setiap kita melalui kegiatan ini kita didorong, ya, supaya kita bisa melakukan yang terbaik demi kepentingan Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan masalah yang Anda hadapi. Dan tolong perbanyak pengalaman pribadi Anda dengan Tuhan. Keintiman Anda dengan Tuhan. Harus mengenal Tuhan dengan benar. Makanya saya kutip apa yang Pak Kris Manusama bilang. Pak Kris Manusama mengatakan kamu tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau kamu tidak kenal Dia dengan benar. Pak Kris bilang mau masuk gereja, rokok semua simpan dulu, baru masuk. Saya nonton pengalaman pribadinya Pak Kris Manusama, loh kok sama kayak kita semua. Bahkan katanya ini teman-teman dari Maluku yang lebih tahu. Saya belum cek kebenarannya, tapi orang Maluku mungkin lebih tahu. Katanya ada gereja tertentu di Maluku itu, yang sebelum masuk gereja itu ada tempat penyimpanan jimat. Jadi yang katanya yang pakai jimat itu simpan dulu di tempat penyimpanan jimat di muka gereja. Saya tidak tahu ini kebenarannya seperti apa, tapi beberapa orang Maluku bilang begitu. Di timur sana juga banyak orang majelis tapi pakai opo-opo. Iya. Bahkan ada pendeta tuh yang bilang bisa terbang. Satu kali mereka lihat kok ada orang kayak keluar dari konsistori kayak cahaya begitu. Pendetanya terbang, dilapor ke sinodenya, dipecat.
Anda lihat di sana bahwa orang bisa sinkritisme begitu rupa. Percaya Tuhan, percaya setan. Percaya Tuhan tapi swangi juga. Serius. Percaya Tuhan tapi swangi. Saya awal-awal bertobat, kita dibawa bimbingan tim tertentu KKR ke sana kemari. Kita bingung tiap kali mau ajak doa bersama, pendetanya tidak mau. Pendetanya mata merah bukan karena kurang tidur. Mereka bilang ini ciri-ciri swangi. Mata merah tuh kayak darah. Jadi tidak memancarkan bahwa dia itu hamba Tuhan. Mukanya seram, mata merah. Jadi tiap kali mau doa dia pasti menghilang. Lalu ada tim yang katanya, saya tidak berani menghakimi juga, katanya mereka punya karunia penglihatan. Saya kan tidak punya. Ya, saya tidak punya, sorry, saya tidak punya. Ya, jadi kalau saudara ada beban, jangan tanya pada melihat apa. Ini tutup mata gelap semua. Saya tidak ada, saya tidak ada ya. Mungkin orang lain ada ya, saya nggak ada. Ya, kadang-kadang yang dapat penglihatan suka aneh-aneh juga, jadi kita jadi ragu juga. Orang lagi sakit parah, kamu ada sakit, Tuhan ada kasih tunjuk di tangan kananmu gelas, di tangan kiri jeruk. Itu artinya apa? Kamu kurang vitamin C. Ya kalau begitu ya bilang aja, tahu usah pakai penglihatan. Beliusi minum. Sebelum minum doa. Tangan kanan gelas, tangan kiri jeruk. Artinya kurang vitamin C. Ya Allah. Jadi ada yang dapat penglihatan tuh. Ya, ini memang sulit nih. Kalau pengalaman dengan Tuhan tidak ada sulit. Hanya pengetahuan, hanya jabatan gerejawi. Tapi tidak punya keintiman dengan Tuhan. Ini repot. Jadi katanya penglihatan, setan itu muka besar seperti pintu gereja. Makanya tuh KKR ini awal-awal saya bertobat. Orang tidak bisa datang begitu loh. Orang lihat seperti gereja itu tidak ada. Maka teman saya karena antara beriman dan ketakutan. Inilah celakanya kalau berdoa sudah digelap-gelap, tidak ada listrik, baru pakai acara penglihatan begini, mengerikan memang. Jadi akhirnya doa tengkingnya tuh antara dua, iman atau memang ketakutan. Karena saya juga ikut doa di situ. Ya saya masih belajar soalnya. Yang doa langsung begini, oh saya nggak ngerti ngomong apa. Tapi kemudian ada yang mungkin karena panik juga, suaranya mulai jelas. Kami usir setan itu 2 kilo dari sini. 2 kilo dari sini. Keesokan harinya, jarak antara gereja dan pantai itu kebetulan 2 kilo. Jadi kita mau ke sana. Mau hampir 2 kilo itu dikejar lebah. Kita evaluasi malamnya. Ini makanya kalau doa jangan usir 2 kilo. Setan naik Dobon Solo Jawa. Dulu ada kapal Dobon Solo. Dobon Solo itu masuk NTT, Papua, Ambon. Setan dalam nama Yesus naik Dobon Solo, naik kapal Dobon Solo Jawa. Buat apa 2 kilo langsung Jawa? Oleh puji Tuhan ya, kita seperti ini, ibadah seperti ini memperbanyak pengalaman kita dengan Tuhan. Ya, doa kita, baca kitab suci itu mempertebal iman kita, pengalaman kita dengan Tuhan. Khotbah atau bersaksi atau WL kayak tadi, kita semua yang tampil di depan itu Anda sedang bicara tentang Tuhan. Kita tidak bisa bicara tentang Tuhan kalau kita tidak bicara dengan Dia terus menerus, atau Dia bicara dengan kita terus menerus. Doa kita bicara dengan Tuhan. Baca Alkitab, Tuhan bicara dengan kita. Khotbah atau menyanyi atau yang lainnya dari depan, kita sedang bicara tentang Tuhan. Saya tidak akan bicara tentang Pak Alphonse kalau saya belum bicara dengan beliau, dan juga saya belum dengar beliau bicara. Kalau saya sudah dengar beliau, saya juga sudah bicara dengan beliau, ada alasan kuat saya ngomong tentang beliau. Kalau saya tiba-tiba ngomong tentang beliau, saya tidak tahu beliau, beliau tidak pernah dengar saya tidak pernah dengar beliau, tahu-tahu enak banget mulut saya ngomong tentang dia, besar kemungkinan saya pendusta.
Saya tidak tahu apa-apa tentang orang itu karena tidak ada keintiman pengenalan timbal balik. Tahu-tahu kau ngomong. Kata mengenal dari bahasa Ibrani itu yada. Yada itu seperti orang merit. Kenal mengenalnya begitu. Nah, Gideon ini pengenalannya kurang karena hanya dengar orang ngomong. Dia tidak pernah melihat sendiri. Tapi kita anak-anak Tuhan melalui kegiatan ini, Anda mau bisa, Anda harus punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Sehingga Anda ketika perkatakan sesuatu, Anda ambil tindakan apapun, itu di atas dasar takut akan Tuhan. Dan Alkitab menjamin orang yang takut akan Tuhan, dengar, Allah bergaul karib dengan dia. Dan Allah kasih tahu jalan mana yang harus dipilih. Pernah baca Mazmur 25 ayat 12? Mazmur 25 ayat 12. Maaf, baca dengan suara tegas dan kompak. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kalau kita takut akan Tuhan, bahkan kayak tadi itu anak-anak muda, urusan jodoh aja Tuhan akan tolong kita sehingga kita pilih itu yang tepat. Kalau kita tidak takut sama Tuhan, Tuhan kasih juga yang gila setengah. Hidupmu bukan hanya pikul salib, kau pikul ban traktor dengan velg-velg. Gitu ya. Kalau kita takut Tuhan, Tuhan arahkan enak sekali karena dia bergaul karib dan dia jaminkan kebahagiaan. Ayatnya yang ke tadi 12 ya. 13. Mazmur 25 tadi ya. 1, 2, 3. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. 14 sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Makanya zaman Nuh, hanya Nuh dan keluarga yang bergaul karib. Makanya Tuhan menghancurkan bumi. Tidak kasih tahu semua, hanya kasih tahu di Nuh. Tuhan memberitahukan apa yang mau terjadi. Saudara harus takut Tuhan ya. Mengenal Tuhan itu pasti paketnya takut Tuhan. Dan takut Tuhan itu ada 2 unsur. Unsur kesukaan dan unsur kebencian. Suka apa? Orang takut Tuhan itu yang saya bilang, pasti dia suka firman. Amin. Ya, Anda punya pujian tadi melompat-melompat sudah bagus ya. Saya senang sekali. Tapi menjadi celaka kalau pujian lompat sampai rasa-rasa mau nyangkut di kipas angin. Tapi waktu khotbah, dengar khotbah lu kurang bergairah. Hey, what's wrong with you? Saya pernah khotbah di Manado nih. Itu KKR saudara punya lompat tadi itu. Saya harus bilang kalah sama yang di Manado ya, saya pergi. Serius, saya sama istri, sama Absef juga. Absef baru 1,5 tahun. Saya udah bawa pelayanan Manado, KKR Manado. Itu anak-anak menyanyi sampai lompat salto di tenda-tenda. Salto. Saya sampai darah Yesus berkuasa. Saya khotbah dengan penuh berjaga-jaga, takut kena bini anak kan. Tadi apa? Ivan punya begini-begini, kurang. Ini begini-begini. Bukan cuma begini-begini. Aduh, salto belakang, salto muka. Saya bilang, aduh. Tapi saya pikir ya sudah, mungkin anak muda ya, kreativitas kali ya. Walaupun saya pengen tempel yang satu-satu waktu itu. Tapi saya pikir ya sudah lah, mungkin kreatif. Saya lihat, saya bilang, ada yang lihat saya lihat terus. Terus ya, panjang umur ya. Lanjutkan. Bagian saya khotbah baru nats pembuka, tidur semua. Capek tuh, kecapean. Oh saya marah itu. Saya jauh-jauh dari NTT sampai ke Manado hanya lihat muka lenggang begitu. Bangun. Kalau nyanyi lompat keliling sampai di tenda mau patah mau khotbah. Betul, di surga sudah tidak ada khotbah, hanya ada pemujian penyembah. Tapi di bumi ini perlu khotbah. Amin.
Yesus bilang kamu tidak hidup dari roti saja, bukan kamu tidak hidup dari lompat-lompat di tenda. Saya tidak anti sukacita, saya orangnya senang juga. Saya dancer malah. Saya suka ngedance di KKR. Tapi waktu dengar khotbah sungguh-sungguh. Jangan dance sampai ngos-ngosan. Pendeta, udah capek banget hormonnya lama. Saya jadi malaikat, saya cekik, kau kasih mati di ruang ibadah. Satu kali cekik 5, biar cepat habis. Hancurkan. Menyanyi semangat dengan khotbah bukan antara ada dan tiada. Jadi orang takut Tuhan itu suka firman, sangat suka firman. Amin. Amin. Makanya di banyak ayat sih kalau mau bahagia renungkan Taurat siang dan malam, itu hanya orang takut Tuhan. Dan yang berikut, orang takut Tuhan itu pasti ada unsur kebencian. Benci apa? Benci dosa. Waktu orang sudah suka firman, dia pasti benci dosa. Makanya Amsal 8 ayat 13. Jadi mau ukur Anda takut Tuhan sebesar apa, ukur seberapa besar engkau membenci kenajisan dan dosa. Disitulah kadar takut akan Tuhanmu itu kelihatan. Anda tidak bisa ukur saya tidak bisa ukur Anda. Ukur diri sendiri menurut ayat ini. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itu perwakilan dari dosa-dosa. Jadi kalau orang bilang saya takut Tuhan, saya kenal Tuhan, sejauh apa kecintaanmu kepada firman dan sebesar apa kebencianmu kepada dosa, disitulah engkau bisa ukur sebesar apa pengenalanmu akan Tuhan. Itu yang membuat kau bisa. Amin. Kamu pasti bisa. Kamu akan lihat Tuhan pakai kamu luar biasa. Yang ketiga, belum ada yang angkat jam. Memang belum ya. Oh, lanjut dulu ya. Okay. Kita udah kayak di ring tinju ya, ronde 1. Tapi itu memang khotbah harus begitu. Kalau tidak pendeta ini juga dasar sudah bisa ngomong toh. Kadang-kadang keenakan ngomong lupa waktu. Saya di KKR di NTT itu 1,5 jam, 2 jam. Mau berhenti jemaat bilang, terus Bapak bilang, enak dulu ancur di saya. Terus. Saya gak ada urusan lain lagi. Terus. Kamu enak, saya yang hancur. Yang berikut, ayat 14. Tuhan kasih kuat dia lagi. Ya, karena lihat ini anak yang terlalu membatasi Tuhan dengan masalah, lalu pengalamannya juga terbatas. Maka ayat 14 dari Hakim-Hakim pasal 6, perhatikan saudara-saudara. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Media. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara, aku sertai engkau, aku utus engkau. Saudara lihat duta besar Amerika yang ada di Indonesia. Andai kata di Indonesia ini rupiah mengalami goncang-gancing, duta besar Amerika biasa-biasa saja. Kenapa? Dia tidak hidup pakai standar rupiah, dia hidup pakai standar dolar. Dia digaji pakai dolar, rupiah mau ancur-ancur bensin, mau naik turun barnang di bensin, enggak ada masalah. Mau bensin di mata kaki, bensin di lutut, sampai bensin cekeler. Duta besar Amerika bilang, emang gua pikirin standar gua dolar, bukan rupiah, ngerti ya? Jadi gini loh, kan duta besar Amerika yang ada di sini kan utusan Amerika. Ini yang utus nih Tuhan Allah. Amin. Mau takut apa? Kalau dia berkata aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala, lu jangan takut. Serigala hanya melolong atau menggonggong saja, tidak bisa bikin apa-apa. Karena waktu dia utus, bukan dia lepas tangan, dia ada beserta kita. Tuhan adalah gembalaku, dan Raja Daud bilang apa? Gadamu dan tongkatmu beserta aku, menyertai aku. Makanya anak Tuhan itu beda. Ya, Raja Daud dan Tuhan gembalaku. Keadaan tidak enak-enak saja, ada masalah. Buktinya ada lembah kekelaman, ada lawan.
Tapi apakah ada lembah kekelaman? Lalu Raja Daud lari terkencing-kencing? Tidak. Beda sama orang fasik yang tidak kenal Tuhan. Tidak ada yang kejar dia pun dia ketakutan, bahkan lari. Amsal 28 ayat 1. Sudah lihat ini ayat. Air semakin menipis. Stay di situ, still fokus bro. Amsal 28 ayat 1 bilang apa? Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Orang benar kenapa? Tapi orang yang merasa aman seperti singa muda. Makanya Anda lihat, kalau Anda baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembala takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, aku sekalipun aku lari atau jalan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Orang fasik tidak ada yang kejar lari. Orang benar ada lembah kekelaman, modeso. Jalan santai. Nangkap ya? Anak Tuhan tuh begitu. Masalah di dunia yang orang hadapi yang kita hadapi sama. Bensin naik sama. Bukan hanya orang yang tidak kenal Kristus, orang yang menyembah Yesus juga harus pakai harga yang sama, tapi cara kita melihat beda. Ya. Kalau Tuhan kasih motor, Tuhan pasti kasih bensin. Tuhan kasih mobil, Tuhan kasih bensin. Kalau Tuhan kasih bensin saja itu tidak mungkin. Ya. Jadi kekasih Tuhan harus percaya Tuhan itu hebat aja. Gereja Tuhan yang saya gembalakan, waktu kita ibadah udah gak tampung orang. Ibadah 1 kali gak tampung, bikin ibadah 2 kali gak tampung, bikin ibadah 3 kali gak tampung. Saya bilang kita harus bangun gedung baru, kas gereja minim, karena operasional juga banyak dan ya persembahan juga tahulah. Karena jemaat Tuhan yang saya pimpin menengah ke bawah kebanyakan waktu itu. Jadi sulit banget. Saya bikin planning gak main-main. Gereja daya tampung 1.000, 3 lantai, maksimalkan tanah gereja yang ada. Total biaya, pokoknya bunyinya miliaran rupiah. Itu duit dikasih gak sampai 5 juta. Saya khotbah, saya bilang kita akan punya gedung baru. Pengusaha dikit di gereja. Pengusaha sudah dikit lagi, mereka juga punya urusan sendiri. Kita nggak bisa, ini bukan pengusaha yang 1 kali blok gitu, nggak ada. Akhirnya saya bilang bangun gereja, bongkar, kita pindah ke hotel, ibadah di hotel. Dalam jangka waktu 2 tahun gereja berdiri. Panitia lapor saya, Bapak ini antara materi, uang semua, uang dengan barang apa semua, material semua, itu total kisaran 10 M. Itu dari mana? Dari mana? Kalau bukan Tuhan kita hebat. Amen. Tuhan kita hebat. Ya kita cari dana kayak biasalah. Basar, ibu gembala tuh pemimpin. Basar ini, basar itu. Tapi betul-betul itu masuk ke gereja. Bahkan saya harus bilang, duit yang harusnya untuk bagian gembala, saya mulai melangkah dahulu. Saya persembahkan semua. Saya gampang, Tuhan akan pelihara saya dan istri anak. Tindakan iman seperti itu, oh maka jemaat semua menabur sungguh-sungguh. Paling sedih itu ada ibu yang saya tahu dia jual sayur keliling. Dia bawa 500.000. Saya dan ibu gembala tolak. Karena dia bilang, oh, jangan pakai aja, gak apa-apa nanti. Dia marah kami loh. Pak, ini Tuhan yang gerakkan, saya udah siap ini. Saya antara mau bilang iya, tapi kayaknya lehermu mau patah itu. Banyak pikul sayur itu, tapi saya gak ngomong. Saya bilang, oke. Luar biasa imannya. Jual sayur keliling. Pendapatannya berapa sih, muter-muter cuma 100.000 mungkin. Dari pagi sampai siang panas, terik rambut, bawa matahari. Itu mince. Panas kan. Itu mince. Tapi Tuhan tuh hebat ya. Kalau orang sudah tahu Tuhan yang utus dia, Tuhan yang pelihara, pasti mantap. Tapi Gideon tetap pesimis. Yang ketiga, pesimisnya bagaimana? Ayat 15, dan ini terakhir ya. Mendekati terakhir. Saya lihat beberapa wajah kurang bersahabat ya. Tidak apa-apa, pembalasan adalah hak Tuhan ya. Saya paling kuasai ayat-ayat yang sistemnya mengancam.
Kalau tidak, Tuhan utus dia kasih kuat dia, tapi dia bilang apa? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Kalau Tuhan sudah bilang, kau pahlawan, aku sertai kau, aku utus kau, kenapa kau tanya lagi? Tapi itulah ya, ternyata orang tuh ada tipe yang pertumbuhan imannya tuh cepat. Kita ngomong 2-3 kali bertumbuh, ada yang 120 kali. Tapi gak apa-apa, biar lambat asal tumbuh ya. Tapi lama-lama bikin darah tinggi juga. Perhatikan saya lihat ini. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Yang terakhir, pertama dia membatasi Tuhan dengan masalah yang dia lihat itu di luar. Yang kedua, pengalamannya kurang dengan Tuhan. Yang ketiga, dia membatasi Tuhan dengan keterbatasan dirinya. Saya masih muda, saya belum bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau Tuhan yang utus kita, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan bikin heboh dunia melalui kita. 1 Korintus 1:27-28, Paulus bilang apa yang bodoh bagi dunia, Tuhan bisa pilih, angkat, mempermalukan orang-orang pintar. Apa yang lemah, apa yang tidak berarti, apa yang dianggap enteng oleh orang, Allah bisa promosi dia, bikin geger dunia. Amin. Ini sudah orang lama yang saya mau contohkan. Saudara pernah nonton ya kesaksian Nick Vujicic ya? Belum tahu Nick Vujicic? Awal dia datang ke Indonesia, saya masih mahasiswa teologi di Jakarta, KKR di Istora Senayan, saya duduk paling di atas sana. Saudara, waktu Nick masuk itu kan digendong, orang kan nggak punya kaki tangan, panitia gendong dia atau timnya siapa saya nggak tahu. Masuk sana, kita aduh sedih sekali. Dan itu suasananya terasa. Satu Istora Senayan itu kita banyak, mayoritas nangis semua. Ini kan ditaruh di atas meja aja kan, dia cuma geser-geser badan begini pakai mic wireless itu kan. Nick tiba-tiba bilang begini, jangan menangis, lihat keadaan saya bisa rasa Anda sedih melihat kekurangan saya. Dengar, dalam Yesus aku sempurna. Kita yang tadi nangis itu bangkit semua. Orang cacat menguatkan orang-orang utuh. Saya punya kaki tangan lengkap. Orang cacat, lu nangis apa lu? Kau pikir saya ini cacat jadi gak bisa ngapa-ngapain bersama Tuhan? Dalam Yesus aku sempurna. Amen. Wah. Kadang-kadang orang sempurna, tapi karena setan tipu, kita bikin diri kayak orang cacat yang gak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan orang cacat Tuhan angkat jadi motivator kelas dunia. Saya waktu dengar Nick bicara itu, wow. Itu saya pulang tuh saya gak bisa tidur, saya terbakar. Apapun saya kerjakan tuh saya yakin Tuhan berkati. Ya seperti yang tadi saya bilang, mau ngepel gereja, mau apa saya khotbah. Saya punya bayangan, saya ngepel tuh kursi kosong, ruangan kosong. Tapi saya bayangkan suatu saat tuh saya khotbah orang banyak. Amin. Kita kalau teologi tinggi-tinggi juga kalau kita tidak mengerti ini percuma. Makanya kalau belajar, Alkitab bilang, tambahkan pada pengetahuanmu kebajikan, iman, kesalehan dan seterusnya. Itu paket lengkap. Amin, kekasih Allah. Supaya Anda bisa lihat hidup Anda berdampak besar. Jangan batasi Tuhan dengan dirimu. Mau Musa, mau Yeremia, aku masih muda. Jangan bilang engkau muda. Tuhan tetap sudah bentuk engkau. Tuhan mau pakai engkau. Paulus, dan jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, kasih, kesetiaan, kesucian, perilaku kita. Amin. Dan nantinya saudara baca terus, akhirnya Tuhan kasih kuat dia sekali lagi di ayat 16. Inilah. Tapi tidak apa-apa, ada orang level begini ya. Makanya kenapa saudara retret dibikin sesi banyak supaya lu kuat. Ngerti ya? Materi pulang segar. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kara orang Midian itu sampai habis. Dan kalau Anda baca terus melalui Gideon yang tadinya pesimis, Tuhan bangkitkan, Tuhan berfirman terus kepada dia, dan akhirnya dia bangkit menjadi pahlawan luar biasa. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, percayalah Tuhan ada dalam acara kita ini.
Amin. Dan setiap sesi Tuhan pakai untuk membuat kita semangat, membuat kita mengenal Tuhan, membuat kita berkobar-kobar, membuat kita lebih membesarkan Allah, membuat kita jangan rendah diri, tapi selalu yakin kita yang lemah ini di tangan Tuhan yang kuat akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Kiranya khotbah saya sederhana ini memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Baik, semua yang di YouTube, God bless.